mereka hanya nanya-nanya kalau misalkan harusnya menikah tuh di umur berapa gitu. Terus nanya Umi dulu nikah sama Abi tuh umur berapa, hanya itu aja. Tapi saya saranin ya kalau menikah lebih di usia muda untuk menghindarkan maksiat ya lebih bagus gitu. Cuma kan harus difikirkan bukan hanya materi. Mungkin kalau materi mampu, tetapi kamu mampukah menjadi imam buat istrimu nanti? Buat memuliakan istrimu, menuntun istrimu urusan akhirat, ya bukan hanya menafkahi dunia materi saya, tapi nafkahi akhirat bisa nggak hanya itu, lebih kepada dikuatin mentalnya, mempersiapkan dia sebagai kelak jadi suami, yang perempuan Adiba saya kuatkan sebagai kamu siap nggak kelak jadi istri, yang ketika kamu misalkan kamu business woman di luar tiba-tiba kamu nikah suami kamu minta kamu di rumah aja nggak usah kerja, siap nggak untuk itu, siap nggak mau dibimbing, siap nggak mau dirubah gitu. Itu yang harus bekal itu yang saya tekankan gitu. Enggak lah, jangan kepenginan saya dong, kayaknya kita orang tua egois banget, kepenginannya anak-anak aja gitu kan. Kita ini orang tua itu dititipin surga ya, al jannah tutata adami umah, surga ada di telapak kaki ibu. Cuma surga itu bisa ngedeketin kita, bisa membuat kita jauh loh dari surga. Kita jauh dari surga gimana, padahal surga ada di telapak kaki kita udah dikasih surga. Jauhnya kita egois sebagai orang tua, pokoknya bunda nggak ridho kalau kamu nikah sama dia gitu kan, misalkan gitu. Itu kasihan ya, mau nikah kan anaknya bukan kitanya ya, jadi anaknya ini jadi beban. Oh jadi saya kalau dapat jodoh tuh harus bobot bibitnya tuh harus jelas, nggak gitu. Yang terpenting kata Rasul, lihat agamanya. Kalau agamanya baik, dia takut sama Allah, dia akan takut untuk tidak memuliakan istrinya atau suaminya gitu. Jadi lihat agamanya gitu. Makanya saya nggak mau memberikan beban itu karena anak. Silahkan kamu yang mau menjalani, kamu dirasa kamu dengan dia kamu bahagia, monggo. Ya orang tua pasti ngasih gimana ya, ngasih izin anaknya untuk bereksplorasi dalam masalah perasaan cinta gitu loh. Dan nyokapku juga emang dari awal udah ngasih izin itu untuk gue mengeksplorasi rasa itu, karena menurut gue rasa itu cukup penting untuk dieksplorasi ya, karena kalau misalnya kita nggak eksplorasi dan malah terkurung dalam keterbatasan, jadinya kan malah aneh ke depannya, malah jadi kaget dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah nyokap juga kayak ngebebasin gue untuk eksplorasi itu. Cuma belum tahu aja ketemunya siapa. Ya kita teman dekat aja. Intinya dia orang baik. Ya banyak lah intinya dia sangat baik. Ntar ngambek lo dibilang temen. Nggak apa-apa juga, emang temen deket kok. Oh masih temen, belum deket. Kenalnya udah berapa lama sih? Kenal udah lama ya, udah setahun lebih lah. Nggak lama-lama banget, setahun itu hitungannya baru untuk kenalan ya. Enggak, emang kita kenal dalam salah satu lingkungan yang sama aja gitu. Dan nyaman untuk saling berbicara itu. Iya jelas. Ya mungkin karena kita punya perasaan dan masalah yang sama. Karena biasanya gitu kan, rata-rata orang yang bisa nyaman dengan satu orang adalah orang yang mempunyai permasalahan atau rasa-rasa yang sama kan. Kenal lah, Umi juga kenal gitu. Kita temenan, kita temenan aja, kita baik-baik aja. Dan aku seneng banget bisa syuting sama dia, soalnya jadi aku ada temen gitu. Dan dia sangat suportif dengan semua cast juga. Ya, merasa nyaman betul. Sebenarnya sih banyak orang yang merasa nyaman sama dia karena dia orangnya baik banget, dia tulus sekali, dan dia pokoknya dia tuh selalu support teman-temannya gitu, apalagi keluarganya. Dia sangat menghormati perasaan semua orang gitu loh. Jadi pasti semua orang merasa nyaman karena dia juga asik juga orangnya, nggak sombong, humble gitu. Oh iya, ya ini bukan anting ya guys, ini cincin. Ini kuping gue juga nggak bolong, cincin yang gue potong tengahnya, tuh lihat, nggak bolong gitu. Ini cuma aksesoris gue untuk memerankan karakter aja. Ini emang aksesoris sehari-hari. Yang ini gue juga nggak tahu artinya apa, tapi ini ada 2 bintang di atas ini, dan gue melihat ini adalah sebagai gerbang menuju ke sebuah singgasana yang mewah lah gitu. Enggak, ini belum lama, ini belum ada 3 bulan baru dapat ini juga, belum lama. Ini gue beli di Jakarta tapi kerajinan Bali. Karena desainnya lucu aja gitu. Kalau ini nggak ada arti spesifik. Anting juga karakter film, cincin. Kalau cincin ya emang gue dari kemarin juga dari dulu juga sering pakai cincin gitu. Dan kalau anting gue mau coba untuk kayaknya karakternya kayak gini deh gitu. Karena karakter itu kan maksudnya di dalam film itu kan nggak begitu jelas detail apa yang ada dalam karakter ini. Jadi sebisa mungkin kayak gue untuk mencoba menghidupkan detail-detail tersebut gitu. Ya dan ini juga bukan anting kebetulan, ini juga cincin. Gue cuma gituin doang, gue jepit doang. Ini cincin gue potong tengahnya, gue jepit gitu. Properti lah ya? Properti lah. Jadi kalau gue buka juga anting gue kuping gue nggak bolong. Oh, coba dong boleh? Ini.
Tuh kan, nggak boleh. Karena kan netizen ada aja gitu kan terkomentar. Ada aja, dan nggak masalah juga mau dikomentar kayak gimana, karena kan itu dia punya hak mereka ya kan. Maksudnya gue juga nggak bisa ngebatasin komen ataupun pikiran tertentu orang-orang. Yang pasti cukup dihimbau bahwa jangan terlalu over. Pasti gue dari setiap project maupun itu mau dipotong apa enggak, gue tetap bakal terus manjangin rambut gue. Baik lagi karena bakal lebih mudahkan dalam pekerjaan sepertinya. Buat jaga-jaga ya. Iya, buat jaga-jaga kan enak kan. Oh, Bi potong ya, udah potong. Oh, biarin aja, oke biarin. Daripada kita potong, daripada pendek, Bi panjangin ya. Wow, lama banget.